Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan kami hari ini. Sebagaimana biasanya, kami akan membawakan sebuah kisah. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan ada seorang sopir taksi yang mengantarkan 4 orang penumpangnya. Tujuannya adalah ke Jeddah. Beliau ini dari Riyadh, dari kota Riyadh menuju ke kota Jeddah. Jaraknya kurang lebih antara 700 sampai 800 km. Jarak yang cukup panjang, jarak yang cukup jauh, dan itu biasa di daerah Arab. Taksi-taksi di sana jarak tempuh yang begitu panjang itu sudah biasa bagi mereka. Ditambah dengan kondisi mobil, kondisi kendaraan yang mendukung dan kondisi jalannya yang mendukung. Jalannya bagus, mobilnya juga bagus. Biasa di sana mengendarai mobil dengan kecepatan 200 km per jam sudah menjadi hal yang biasa. Karena memang keduanya memang mendukung, mobilnya mendukung, jalannya juga mendukung. Di tengah jalan, sampai di tengah jalan, beberapa jam kemudian, sang sopir berusaha untuk meminta izin kepada para penumpang bahwa beberapa menit kemudian, beberapa menit lagi akan datang sholat duhur. Beliau minta izin kepada para penumpangnya dan alhamdulillah para penumpangnya juga mengizinkan. Akhirnya beliau mampir di sebuah tempat pengisian bahan bakar atau yang biasa kita kenal dengan pom bensin. Beliau mampir di sana. Beliau segera turun dari mobilnya, kemudian beliau segera mengambil air wudhu. Bergegas mengambil air wudhu karena beliau masih ada tugas yang lain. Maka beliau bersegera untuk mengerjakan sholat. Selesai berwudhu, beliau merasa aneh. 4 orang penumpang ini tadi tidak ada 1 orang pun yang keluar dari mobil. Kemudian beliau mencari tahu kenapa kira-kira mereka ini tidak mau keluar dari mobil. Apakah mereka tidak mau sholat? Apakah mereka ini bukan orang Islam sehingga mereka tidak keluar dari mobil untuk mengerjakan sholat bersama dengan sang sopir? Sang sopir kemudian berjalan menuju ke mobil. Sampai di sana beliau berusaha untuk mencari tahu dengan bertanya kepada mereka, mohon maaf, Mas, mohon maaf, ini bahasa kita ya, Mas, mohon maaf, ini kan sudah waktunya sholat. Kenapa masnya tidak sholat? Apakah masnya bukan Islam? Yang depan ini mengatakan, yang depan ini menjawab. Biasanya yang depan ini adalah pemimpin dari rombongan itu. Kalau di depan biasanya adalah seorang pemimpinnya. Pemimpinnya yang jawab, kami Muslim. Loh, kalau Muslim kenapa tidak sholat? Mereka terdiam. Satu sama lain saling melihat, saling melirik. Seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan. Kemudian sang sopir berusaha untuk menasihati, Mas, mohon maaf sekali. Andaikan kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita punya salah. Andaikan kita masih berbuat maksiat. Sholat jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Yuk, sholat yuk. Ternyata pemimpinnya ini bilang kepada teman-teman yang lainnya, yuk, sholat yuk. Ternyata mereka mau diajak untuk sholat. Kalau pemimpinnya bilang sholat, ya semuanya sholat. Kalau pemimpinnya bilang tidak, ya mungkin mereka tidak akan beranjak dari tempat duduknya. Mereka berangkat untuk sholat. Alhamdulillah, nasihat yang disampaikan oleh sopir taksi ini berhasil. Kemudian mereka turun dari mobil menuju ke tempat wudhu. Alhamdulillah, nasihat dari sang sopir diterima baik oleh para pemuda.
Singkat cerita, mereka segera berwudu, kemudian pergi ke masjid, ke musola, dan sholat beserta dengan sopir taksi. Sang sopir meminta kepada para pemuda, salah satu di antara mereka, untuk iqomat, tanda sholat akan segera didirikan. Selesai iqomat, mereka sholat beserta dengan sang sopir. Selesai salam, selesai sholat, ada di antara pemuda ini, salah satu di antara pemuda, sujudnya lama banget, masih dalam kondisi sujud. Teman-temannya pada yang tanya, ini semuanya sudah selesai salam, sudah selesai sholat, kok ini masih sujud? Jangan-jangan dia ketiduran, jangan-jangan. Mereka sambil goyonan. Ini sholat apa tidur ini? Saking khusyuknya, mungkin sampai ketiduran. Mereka saling melempar pertanyaan dan bercanda. Sampai akhirnya karena terlalu lama ditunggu, akhirnya di antara mereka ada yang berusaha untuk membangunkan. Ayo bangun. Sholat kok turu, sholat kok tidur. Sampai akhirnya mereka merasa curiga. Beberapa kali dicoba untuk dibangunkan, tetap dalam kondisi sujud, tidak mau bangun. Sampai akhirnya mereka berusaha kuat untuk membangunkan. Doyok-doyok dicoba untuk digerakkan, sampai akhirnya tergeletak. Kaget semuanya. Berusaha untuk dibangunkan, dicek nadinya, dicek pernapasannya, jantungnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata pemuda ini tadi telah meninggal dunia. Semuanya kaget, seakan-akan tidak percaya. Barusan saja mereka bersua bersama-sama di dalam satu mobil, bersama-sama sholat jamaah, dalam kondisi sehat walafiat, ternyata meninggal dunia. Mereka nangis, sedih. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, dipastikan bahwa pemuda ini tadi meninggal dunia. Yang meninggal ini tadi adalah pemimpin dari kelompok pemuda ini tadi. 3 orang itu tadi menangis dari musola sampai ke rumah sakit dalam kondisi nangis. Tapi ada salah satu di antara mereka yang nangisnya sangat kuat, seakan-akan paling sedih sekali, paling sangat sedih. Kemudian sang sopir berusaha untuk mencari tahu. Mas, kenapa sampean ini begitu sangat terpukul? Apakah pemuda yang meninggal ini begitu istimewa di kehidupan sampean sehingga sampean ini seakan-akan paling sedih? Kemudian pemuda ini menjawab, Pak, pemuda yang tadi meninggal itu adalah kakak saya. Kami sudah 15 tahun tidak pernah sholat. Dan saya terharu, saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tadi ini baru sholat dan Allah Subhanahu wa taala memanggil kakak kami dalam kondisi sujud. Dan saya berharap ini adalah kematian yang indah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kami selama 15 tahun yang lalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saya agar kedepannya lebih bisa taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang sopir merasa takjub. Ini adalah kematian yang indah, bahkan ini kematian yang diidam-idamkan oleh seluruh umat Islam. Ini menjadikan pelajaran bagi beliaunya agar senantiasa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabatku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menunggu waktu tua. Jangan menunggu waktu tua untuk mau berubah, untuk segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian tidak ada yang mengetahui. Kapan kita mati tidak ada di antara kita yang tahu. Kapan malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Maka dari itu, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera perbaiki diri, segera untuk beramal soleh, jangan menunggu waktu tua. Jangan menunggu waktu tua. Tidak ada kepastian bahwa kita ini bisa hidup sampai tua. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Segera laksanakan kebaikan. Segera kerjakan kebaikan selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita.
Dan disebutkan dalam suatu hadis, potongan hadis. Di hadisnya Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW menasihati beliau, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza sabahta fala tantadhiril masa." Apabila kamu ada di waktu sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Apabila kamu di waktu pagi hari, maka jangan menunggu waktu di sore hari. Maknanya segera lakukan kebaikan. Jangan menunggu esok, jangan menunda-nunda. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di dalam keimanan dan ketakwaan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kami pribadi, kemudian bagi sahabat-sahabat sekalian, dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.